Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami kembali Hayam Production dalam kajian dan tanya jawab keislaman bersama Ustaz Abu Kaisha. Namun hari ini ada yang berbeda, karena hari ini itu tahsin Al-Fatihah. Sebenarnya kami agak sedikit dari awal, dari rumah tadi sudah was-was. Saya pribadi tidak tahu yang di samping saya. Yang di samping saya mungkin sudah banyak menguasai. Namun dari saya kayaknya banyak yang salah sebentar, tapi kita lihat sebentar. Ustadz, kita mungkin langsung. Jadi karena hari ini adalah perbaikan bacaan Al-Fatihah, mungkin dari saya tergantung. Dari yang mana? Dari saya. Jadi satu ayat atau dua ayat nih? Yang mana? Satu ayat. Satu ayat, Ustadz. Oke. Jadi para pemirsa, hari ini kami akan membacakan surah Al-Fatihah yang akan diperbaiki langsung oleh Ustadz Abu Kaisha dari makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, dan tajwidnya secara keseluruhan. Ustaz, saya mulai duluan. Ya, dari taus. Di tausnya juga diperbaiki, Ustaz, seperti biasa. A'udzu billah. Ulangi lagi, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Konsentrasi di 3 huruf. 3 huruf. Ainnya, O-nya, kemudian sya sama to. Sya sama to. Sya-nya kurang tafasyi. Sya. Ada banyak udara keluar. Karena tadi saya fokus di banyak, Ustaz. Ya. Ya. Banyak sudah enggak Agak sedikit ya. Sedikit bocornya. Tapi masih bocor sedikit mungkin, Ustaz. Ya. Jimnya? Tapi jimnya sudah enggak. Oh, jimnya sudah. Alhamdulillah. Saya sekali lagi, Ustaz ya. Mungkin masing-masing batas mengulanginya hanya 3 kali, Ustaz. Boleh. Ini batas mengulanginya kalau minum 3 kali. Kalau sudah salah-salah terus lanjutnya. Oke, kita ulangi kembali lagi. Kita perbaiki di lain kesempatan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih sama, Ustaz? Ya, masih. Coba diulang sekali lagi. Sekali lagi. Sya. Bagaimana lagi sya? Sya, ya. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di huruf to-nya nanti diperbaiki lebih. Ini To itu bagaimana sebenarnya? to. Lidah di huruf to itu makrotnya adalah di ujung lidah ketemu dengan pangkal 2 gigi seri atas. Sama seperti ta dan dal. Yang bedakan adalah sifatnya. Begitu. Dia tidak keluar udara. Tidak keluar. Tapi tebal, Ustaz. Tebal. Oh. Iya. Oh. Ya, lanjut, Ustaz. Ya, boleh. Karena sudah 3 kali. Dua ayat tadi ya? Satu ayat dulu. Satu ayat. Jadi bismillah lagi. Ini nih, di bismillahnya lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama rubaknya, ya, dia masih keluar udara, ada hambus, harusnya dia jahar ya. Iya, Ustaz. Pak, itu harusnya jahar. Kemudian sinnya sudah keluar, hambusnya. Kemudian haknya terlalu ditekan keluar dia. Ha. Oh, biasa harusnya saja. Ha. Bismillahi. Hi. Oh, hi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sudah enggak apa-apa. Nah. Hi. Ya, jadi hanya jangan terlalu ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahir. Oh, iya. Jadi datar dia enggak ditekan di situ, ya. Jadi mengalir saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya terkendala di banyak Ustaz. Karena dia pertama jadi kayak selalu tertekan karena mungkin terbiasa kami tekan B. Ya. Tuh. Ini sudah tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lumayan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Baik sekali ngantuk. Saya lagi. Ya, gantian. Gantian. Saya dari tadi sudah deg-degan ini. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, lanjut. Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ulang ayatnya ya. Enggak apa-apa. Tapi B-nya perhatikan, B-nya juga bocor dia ada ininya. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya masih bocor. Bismillahir. Karena pertama, kan saya dari pertama. Santai saja, nggak usah ditekan. Mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih sih. Nah, nanti nggak apa-apa dilatih lagi. Karena mungkin barengan sama huruf sa yang Iya, terpengaruh harusnya ya. Iya. Begitu, ya. Lanjut lagi Ya, atau ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan dua hurufnya. Nah, alhamdulillah terlalu dalam. Makhrajnya kan dal ini ujung lidah ketemu dengan pangkal dua gigi seri atas. Jangan ke gusinya saja, tapi harus kena ke gigi. Begitu ya. Nggak boleh alhamdu terlalu ke dalam. Iya. Alhamdu ya agak ke depan. Kemudian Rabbil alaminnya Rabb. Ini di tasydidnya ini Rabbi agak Dekat di agak keluar udara di situ. Nah, harusnya nggak keluar. Gitu. Begitu ya. Karena Tapi, dia bak huruf jahar. Rabbil. Gitu. Jadi nggak boleh Rabbil alamin. Ya, jadi nggak boleh ada udara keluar, tapi dia ditahan karena dia jahar. Nggak boleh ada udara mengalir, nafas mengalir nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, nggak boleh Rabbil. Oh iya, Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat paham ya? Taknya ya, tinggal dalnya coba. Sedikit lagi, satu kali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sudah lumayan, tapi ada bocor sedikit di Pak. Oke. Ya. Ganti lagi. Gantian. Ya, oke. Satu ayat lagi saja. Satu ayat selanjutnya nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Roknya lebih ditebalkan lagi. Ar-Rahmanir. Nirnya masuk ke dari nun kasrah ya. Masuk ke huruf roknya, dia tipis, habis itu perlu ditebalkan. Nir tipis dulu baru ro-nya tebal. Begitu. Masuk ke nir roh. Nah, rahim ro-nya tebal. Nah, itu. Nah, jadi penempatan Kalau di tarkik sama tafkhim saat ar itu tebal Ustaz. tebal. Berarti Dia dua- dari awal tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau ketika kita sebut dengar dia tebal atau tidak? Tipis juga. Nir baru ro-nya tebal. Gitu ya. Masuk ke huruf ro-nya dia tipis dulu baru tebal. Paham maksudnya? Iya. Nir tipis dulu Ya. baru ro-nya. Roh. Ini huruf roh ini dia jahar Ustaz. Apa ini? Jahar tidak?
Iya, Ro. jahar. Jahar ya. Mm. Ro. Mm. Ro. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Masih belum. Ulangi lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Takrirnya kayak nggak ada ya. Jadi kita bacanya ini ada tasdidnya dan salah satu sifat huruf ra itu ada namanya takrir ya, getar. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Gitu ya. Cukup sekali dua kali kalau tasdid gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan terlalu banyak juga. Nah, begitu. Jangan juga nggak ada Ar-Rahman. Kalau tipis itu dia ada tidak? Ada Ustaz? Ada, tapi cuma sekali biasanya. Itu tebal. Itu tafkhim. Oh iya. Posisi dia di mana, Ustaz? Kalau huruf ra? Ra itu ya ujung lidah, ya kan? Atau ini apa namanya? Bukan ujung sekali ya. Itu ketemu dengan langit-langit bagian depan. Di dalam tidak, Ustaz? Di dalam? Di dalam apa? Agak ke dalam tidak? Enggak. Di langit-langit kita, langit-langit ini kan gigi seri. Ya. Kemudian ada gusinya. Nah, sebelum pas di gusi ini, Dia tidak sentuh gigi, Ustaz? enggak sentuh gigi. Kalau sentuh gigi terlalu ke depan. Ar-Rahman. Nah, kita kalau salah mengucapkan huruf dal, biasanya dal di situ. Oh, iya. Itu harusnya ra. Harusnya ro. Mm-mm. Harusnya makrotnya ro. Mm-mm. Saya punya satu kesempatan, Ustaz. Satu kesempatan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu memang takrirnya belum muncul. Belum dapat, Ustaz. Tadi nggak apa. Tadi sambil latihan takrir. Latihan lagi. Maliki yaumiddin. Ya, sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ya, bagus. Tapi dalnya dia agak ada udaranya mengalir sedikit. Gitu. Makanya saya suruh ngulangi lagi. Tapi middin itu jangan sampai middin ada mengalir udaranya. Nah, karena itu din kan kita sudah sering ulang bahwa dal itu termasuk jahar ya. Jadi nggak boleh ada udara mengalir dan dal itu tidak boleh terlalu ke dalam makhrajnya, ke langit-langit atau hanya ke gusi saja. Tapi dia harus menyentuh gigi, pangkal gigi serinya. Maliki yaumiddin. Maliki. Sekali lagi. Tunggu lewat dulu. Maliki yaumiddin. Ya, nggak apa-apa. Saya lagi. Ayat ke 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Terbanyak huruf Ustaz. Hamasnya. Taknya nggak keluar, dalnya malah keluar gitu ya. Ya. Coba diperhatikan huruf-hurufnya dulu sebelum dibaca, diperhatikan dulu, konsentrasi. Iyyaka na'budu, tunya ini jangan sampai keluar. Wa iyyaka nasta'in. Ini selalu salah sini. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi ta'innya. Ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira sudah tahu salahnya juga. Banyak, Ustaz. Kayak tadi saya tidak terlalu terus dalnya bocor. Dalnya. Ada udara keluar. Saya sudah 3 kali ya. Lanjut lagi. Sekali lagi, Ustaz ya. Sekali lagi percobaan. Konsentrasi lagi, lebih fokus lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang keduanya, Ta. Iya. Belajar lagi Ustaz. Iya. Astagfirullah. Butuh latihan ya, banyak latihan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak hurufnya yang ini. Pertama, Mustaq. ih-nya nggak boleh ih. Ih. Nah, satu ya. Kemudian huruf dalnya perhatikan, ihdinas. Ya. Ihdinas. Masuk di huruf shadnya. Nah, ihdinas. Nah-nya biasa, so-nya. Nassa. Naus. Si. Nasiratal mustaqim. Tanya belum dapat tadi. Ya. Begitu. Konsentrasi, ada huruf ta, ada huruf ta di sini. Ya. Kalau huruf H ini maksudnya dia harus ditekan atau Enggak, sana biasa. saja? Inas. Cuma kita bacanya kayak begitu ya. Ih. Mm-mm. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kafnya ikut kaf gitu. Iya. Kalian sudah sadar kadang salahnya di mana gitu. Pertama gini, ihdinas si ini kan pakai shad ya. Beda dengan sin di kasrah gitu. Kalau sin di kasrah mungkin si biasa ya. Tapi kalau kita bacanya ini shad di kasrah itu kan nggak, harusnya beda dengan sin di kasrah begitu ya. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan sin di kasrah. Betul? Ya. Ini harus dibedakan antara shad di kasrah dengan sin di kasrah. Ini shad di kasrah harusnya dia lebih kuat. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu kira-kira. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tanya belum? Mustaqim. Itu yang mudahnya ya, tapi shotnya tadi masih belum dapat. Tapi dilatih lagi. Ihdinas nggak boleh si biasa. Bagaimana nih bibirnya? Bibirnya biasa karena di huruf shafir itu tidak ada ini, malah lidah tenang di bawah dan ujung lidah nempel di pangkal 2 gigi seri bawah. Pangkal 2 gigi seri bawah. Jadi dia tenang saja. Ini lidah kita, ujungnya ini gigi bawah kita. Cuma di sini saja. Tapi dia yang bedakan dengan sin adalah sifatnya. Ini memang sama-sama shafirnya, ya kan? Tapi dia shad ini tentunya dia lebih kuat karena dia ada istilahnya, gitu kan? Dan dia termasuk itbaq, gitu kan? Nah, ihdinas siratal, tentunya ihdinas siratal dengan ihdinas si. Nah, tentu beda. Dinasir. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Dan jangan sampai hilang itu hambas. Gitu. Iya. Sekali lagi saja. Satu kali lagi. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Tanya bagus, dalnya yang ini. Ihdinas, i-nya bocor ya. Iya. Lanjut lagi ke Nanti kalau masih ada waktu gantian saja. Maksudnya begini. Iya. Tadi ayat pertama kan ini Pak Guru kan, Pak An. Nanti ayat pertama kita. Gantian begitu. Gantian supaya dapat semuanya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mau berhenti dulu? Iya. Shotnya, ya. Ini masih belum tepat gitu. Seperti tadi ya. Ininya. Kemudian an'amta ini sering kesalahan yang diucapkan sebagian kaum muslimin gitu ya. Mereka kayak ada qalqalahnya gitu. An'amta gitu ya.
Dia kayak dia pantulkan sedikit. Padahal huruf nun ini bukan huruf qalqalah. Iya. Bukan sifatnya qalqalah An, ya. an. Gitu. Nggak boleh ada anta. Kalau sedikit memang kedengarannya enak. Anta gitu. Tapi nggak boleh anta karena dia idhar. Nun sukun ketemu dengan ain. Iya. Ya. Anta nggak boleh dia baca agak lama, ada dengungnya maupun ada qalqalahnya, nggak boleh. Gunnah dan qalqalah itu tidak berlaku di huruf nun ketemu dengan ain. Gitu, dia idhar. Anta alaihim. Si-nya coba tadi Ustaz mohon. Ya. Si. Sirapol Si. Biasa si. Si. Tapi kurang. Si. Masih belum ya? Betul latihan. Belum dapat. Si. Su. Si. Mulutnya biasa. Si. Belum nih. Ya, nanti latihan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya kira masih sama. Sekali lagi Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mungkin terbawa lagu atau jangan lama. Anta. Idhar ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Anta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Agak lumayan tapi masih sedikit. Sekali lagi Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih parah yang ini kayak. Lebih baik saya tahan ya. Gak usah ditahan. Iya, tapi kalau kita sudah tahu ini sebelumnya idhar, iya. Cuma mungkin karena bacaan kita selama ini seperti ini, mungkin butuh waktu untuk memperbaiki. Anta, jangan menikmati. Iya. Menikmati irama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih ya. Insyaallah. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi jangan tersakta ya. Ada berhenti. Saya berhenti ya Ustaz ya. Mengakali sebenarnya. Astagfirullah. Iya, berarti butuh latihan. Betul latihan. Selain yang agak sulit tadi ya seperti so, to gitu ya. Nah, itu butuh waktu lebih lama lagi tentunya. Latihannya lebih sering lagi begitu. Maksud saya tadi memperbaiki an'amta ini lebih mudah dibandingkan memperbaiki shot dan to. An'amta. Kalau gha ini makhrajnya bagaimana Ustaz? Makhrajnya huruf gha itu adalah di adna al-halaq. Adna halaq itu pangkal pangkal tenggorokan. Ya. Go. Nah, sekali lagi. Bukan enggak ada awalan eng. Go. Lepas Ustaz ya? Go. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini banyak salah di sini. Pertama, go-nya itu ketika kita mengucapkan satu huruf go, mungkin agak tepat gitu ya. Tapi masuk di ayat jadi ghairil, kayak ada awalannya. Ghairil atau ada engnya dulu misalnya. Ghairil mag. Nah, mungkin pas go-nya benar, tapi ketika disukun salah lagi misalkan. Ghairil mag. Bukan mag, tapi mag. Mag. Nah, enggak boleh mag.
Ghairil maghdubi, nggak boleh magdu. Apalagi magbo. Apalagi kalau ini. Apalagi di kalau Ya nggak boleh. Magdu. Nah, mag 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 nah, mag mag ghairil maghdubi. masih mag gitu. Terus pokoknya saya lanjutkan dulu ya. Mag bu bu-nya ini masih belum tepat gitu ya. Kurang tebal. Mag bu dia itbak dia istilah ya kan. Masih banyak syarat-syaratnya belum kita tunaikan ya. Mag bu bi an huruf ini ada beberapa yang huruf mudah itu kan saya garis bawahi di sini. Maghdubi ya, seperti biasa dia masih Iya, gitu kan? masih. Alaihim nih banyak kesalahan juga di sini. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada sedikit ya kayak model qalqalahnya seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim. Dia ada sedikit. Ghairil maghdubi alaihim walau alaihim. gitu. Ya. Ada di situnya tadi. Kalau kita berhenti di sini Ustaz boleh tidak? Kita berhenti sejenak di sini. Di mana? Alaihim. Oh, enggak boleh. Enggak boleh Ustaz? Enggak boleh. Ya. Karena kayak saya pernah dengar juga kayaknya ada beberapa imam yang dia berhenti. Iya, harusnya ini bukan wakaf. Harusnya ini bukan wakaf. Ini bukan wakaf. Gitu. Dan di sebetulnya di apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ini juga bukan wakaf sebenarnya. Gitu. Itu ada tulisannya apa? Wakafnya lam alif. Yes. Lam alif itu tandanya kan tidak boleh berhenti di situ. Lam alif itu lah, nggak boleh berhenti di situ. Lam alif. Harusnya dia sambung. Tapi kalau seandainya nggak kuat nafasnya misalnya, gitu kan, dia akali berhenti misalnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dia lanjutkan sedikit dulu baru diulang. Alaihim dia berhenti baru lanjut lagi kembali Diulang lagi. ghairil. Begitu. Oh. Saya selesaikan satu ayat Ustaz ya. Banyak huruf yang Astagfirullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih banyak malah bertambah ini. Masih bertambah, ya. Saya sebutkan di antara yang agak mudah-mudah tapi salah ini. Siratal ladzina an'amta ini masih berulang lagi. Masih An'amta qalqalah. alaihim. Nah, ketika disambung ini malah keluar mimnya ini qalqalah juga. An'amta alaihim ghairil. Nah, begitu. An'ama. Ya, jadi banyak ini apa? Tidak Mungkin sadar. karena ngikutin irama atau apa bagaimana gitu kan? Atau terbawa dengan Coba tidak pakai irama kalau begitu. Tapi tidak karena terlalu biasa pakai irama ini. Antum ajar saya pakai irama, jadi saya pakai irama. iya. Ya masalah belajar pakai irama. Bagus. Harus betul kaidahnya. Nah, ya Allah. Satu kali lagi Ustaz ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih ada di an'amta tadi yang salahnya, gitu kan. Kemudian kalau yang sulit-sulit itu seperti soto, gitu kan, do itu belum kita singgung ya. Kemudian di huruf gha ini masih belum. Ghairil mau, jangan mag. Kita sering dengar ya masyarakat sering bacanya itu ghairil magdu, gitu ya. Ghairil magdu. Padahal yang lebih tepat adalah ghairil mau
Ghairil Nggak ada suara serak. Ghairil Mal. Nah. Kalau kita sebut begitu dia tepat ya? Kalau kita masuk ke ayatnya Gitu. Ya, makanya butuh latihan. Karena kita selama ini ya mungkin membacanya sudah terlanjur salah, sehingga kita dibenarkan kembali ke bacaan sebelumnya begitu. Tapi ketika kita benarkan di satu huruf saja sudah tepat bacanya. Tapi masuk di ayat itu lagi karena biasa kita baca salah, akhirnya salah lagi. Paham maksudnya? Yes. Ya. Ketika diajarkan huruf membaca hurufnya yang tepat, dia bisa ngikutin. Tapi ketika kembali ke ayat karena kebiasaannya membaca dengan bacaan yang salah, akhirnya terbawa dengan bacaan yang salah lagi. Bukan ngikutin bacaan yang benar yang barusan diucapkan. Begitu. Tapi setidaknya Ustadz dengan belajar begini, kami kalau mengaji itu kadang mulai pelan dan lebih kayak kalau salah sudah merasa diri ini salah nih. Itu keuntungannya sebenarnya Ustadz. Iya. Jadi sudah bisa introspeksi diri. Sudah bisa introspeksi diri. Sementara kalau kemarin baca saya terus yakin benar karena yang belajarnya sudah begitu. Iya. Ya gantian lagi dari saya. Alhamdulillah. Tadi kan antum alhamdulillah kan? Bismillah. Bismillah. Saya bismillah ya. Siapa yang bismillah tadi? Saya. Kan Imam Bismillah tadi. Saya lagi bismillah. Oke, silakan. Oke, kita kembali lagi mengulang kembali bacaan yang tadi saya tidak baca dibaca oleh Bapak Masudin. Kemudian yang dibaca Masudin saya akan baca. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Saya ini ya kasih warning di 3 tempat. Satu di huruf ba-nya di awal, kedua di huruf ro ya, ro-nya dua-duanya berarti sudah 3. Ro yang pertama ya kan dia sudah tepat tafkhimnya gitu kan. Cuma dia kurang ditakrir, kemudian di huruf ro yang kedua dia langsung setelah ni ini dia langsung masuk ro-nya itu langsung tebal. Harusnya tipis dulu. Nir baru ro-nya tebal. Nirrah. Nirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih begitu. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak apa-apa, tapi di huruf ba-nya juga. Setiap kali ya. Selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah tahu salahnya? Banyak masih ya. Dengan coba diulangi sekali lagi. Alhamdulillah. Masih deh. Yang sebelumnya sudah bagus. Yang ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tapi terlalu ditahan. Takut salah. Di banyak tadi saja, B-nya tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tapi kalau bisa ngalir jangan kayak ditekan, kayak tertekan mengucapkannya. Relax, baca Al-Quran itu ya, itu mengalir gitu ya. Jadi jangan kayak terbebani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kayak ada yang kayak nahan sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, agak lebih bagus itu ya. Alhamdulillah ya Allah.
Oh, karena tidak tegang. Oh iya. Mencoba untuk Oh begitu ya. relax. Biasa- Coba untuk mencoba untuk relax. Relax dan jangan ada perasaan takut salah. Oh, iya. Kalau takut salah itu masalah. Sudah akan salah. Iya. Begitu. Ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, enggak apa-apa. Ya, Oh, iya. lanjut. Cepat sekali. Maliki kakiku. Kak betul saya? Kakiku. Pemirsa, kakiku bukan kakiku. Hamas. Ada udara yang keluar Ustaz ya? Iya. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Dalnya sudah lumayan, Bang. Maliki yaumiddin. Ya. Jangan terlalu Masih kurang relax. relax, jangan terlalu ditahan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Mi-nya jadi terpengaruh nanti karena inilah takut ngucapkan huruf dal. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, saya kasih contoh dulu. Relax, jangan ada. Biar kita nggak ini baca kalau nafas kita cukup dengan kondisi yang santai, nggak tegang, ya. Insya Allah mengucapkannya tepat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Banyak pelajaran hari ini, alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tekan huruf dalnya, ya. Budu. Tanya juga. Tanya sedikit hamasnya, nggak apa-apa. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah benar sebetulnya. Diulang lagi juga benar, nggak apa-apa. Tapi cuma mungkin ragu dengan bacaannya. Tapi sudah bagus. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau lebih konsentrasi lebih tepat gitu ya. Iya. Lanjut ingat aja. Saya Oh dulu. iya. Sudah tepat. Bisa kasih contoh dulu Ustaz? Yang Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Ustaz. Saya ini tes. Iya, astagfirullahaladzim. Ustaz, sekali lagi kasih contoh Ustaz, kasih Oh, contoh. iya deh. Astagfirullah. Iya. Bentar lagi. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tohnya ada mesta tadi. Ya. To. Ihdinas siratal mustaqim. Masih banyak. Ya, na masuk ke shot ini masih salah, shotnya masih salah, gitu kan? To-nya juga demikian. Ya. To. Ya, Hamas mustanya. Ustaz, saya kasih hamas. Dikasih hamas. To. Harusnya enggak? Iya, ini saya sering baca ini dia Ustaz. Karena saya mungkin terpengaruh dengan ini. Iya, kayak seolah-olah mau baca itu. Seolah-olah mau cetak. Iya, seolah mau baca sahabat itu. Iya. Lebih konsentrasi lagi. Iya. Dilihat, dirilekskan dulu, dilihat huruf-hurufnya mana yang hamas, mana yang jahar, mana yang isti'la, mana yang dibaca kuat, mana yang dibaca lemah gitu. Ihdinas Itu i-nya itu masuknya ke h, bukan ke h. Itu ke h. Enggak. Santai saja biasa. H kita itu sudah benar sebetulnya. H, kan H. Iya. H, hi, hu. Nah. Kalau sukunnya dijadikan Ih. Nah. Begitu saja nggak apa-apa. Jangan Oh yes. Gitu Ustaz.
Karena kita terlalu lepas jadi kayak di tengah tenggorokan keluarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tanya belum? Ta, Shot ta, tok ta. belum. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Ta. Mustaqim. Sekali lagi. Saya banyak kali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, ini yang ketahuan sekali kan di huruf nun masuk ke shot nih ya. Ya, masih belum, shotnya belum. Ya, toknya juga gitu. Tinggal yang memperbaiki mudah itu taknya ya. Mustaqim. 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 Nggak usah terlalu ditekan. Mustaqim. Nah, sudah keluar sedikit sudah benar. Oh, jadi sudah keluar sedikit saya benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak usah terlalu ditekan. Iya. Mustaqim. Ya, sudah banyak. Lagi. Oh ya Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ini banyak sakta. Sakta. Ya, banyak sakta. Kemudian ini yang secara umum banyak ininya. Kemudian coba saya ini kan shot di kasroh dengan sin di kasroh bagaimana? Ucapkan sin di kasroh dulu. Hah? Sin di kasroh. Si. Hah? Sa di kasroh. Hah? Si. Hah? Sin dulu, sa di kasroh bagaimana? Baru habis itu shot di kasroh. Enggak. Siratal. Si. Kita tinggalkan tinggalkan ayatnya dulu. Tapi huruf sa kalau di kasroh bacanya gimana? Si. Hah? Si. Kalau shot di kasroh? Si. Si. Nanti akan sama. Si dengan si kan beda. Si. Nah, sekali lagi. Si. Biar mulutnya sama. Si. Nah, Siro. Karena masih sama dengan sin di Iya, kasroh. iya. Maksud saya paham? Mas. Si. Memang susah kalau huruf so di kasroh memang agak susah. Butuh latihan ya. Butuh latihan. Insya Allah semuanya bisa itu. Iya. Dulu kita nggak bisa jalan, sekarang bisa lari. Iya. Gitu. Dulu misalnya belum bisa baca Al-Quran, sekarang sudah lancar. Dulu nggak hafal Al-Quran, sekarang sudah berapa juz yang kita hafal. Nah, mungkin sekarang belum bisa shot ya. Sekarang latihan lama-lama insya Allah bisa. Ya. Kemudian jangan banyak saktah ya karena takut Sakta itu berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Ini biasanya takut qalqalah, takut apa gitu. Nah, misalkan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau ya. Enggak ngambil nafas sih enggak, cuma berhenti di situ. Itu sampai Nah, harusnya langsung mengalir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu ya. Tanpa berhenti. Sampai sakta. Tapi mengalir saja. Dan enggak ada kalkalanya. An'amta, biar sedikit. An'amta alaihim. Mulai lagi Ustaz. Ya, boleh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu nafas kuat ya. Ya. Berarti kan di penggalan setengah ayat yang pertama itu sudah lumayan bagus ya. Kemudian di ghairil maghdubi ini kebanyakan salah di sini ya. Ghairil enggak boleh mag ya. Ghairil ya. Enggak boleh mag bu. Saya cari ghairil mag. Boleh.
Sama ini ada beberapa yang saya ini kan. Maghdubi alaihim. Ini bacanya kita jangan kayak ada semuanya. Alaihim, alaihim gitu ya. Anta alaihim. Alaihim bukan him. Alaihim. Alaihim. Tahu bedanya? Mungkin kalau kita baca sendiri kurang apa? Kurang sadar. Kurang sadar kalau ini kita baca itu him. Padahal him, alaihim, bukan alaihim. Alaihim. Nah begitu. Dan jangan ditekan. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau huruf bo ini memang dia harus kuat, istilah dikuat ya. Gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walanya bisa di walau. Wah, dia agak ditekan nggak apa-apa karena dia memang Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ya, tinggal bo yang pertama. Ghairil mau bu ini pakai bo juga loh. Ghairil maghdubi. Ya, mau bunyi juga. Satu kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari waladhdallinnya balik lagi. Nggak seperti yang sebelumnya. Tapi nggak apa, di huruf bo ini memang butuh banyak latihan. Masih ke atas supaya suara kita terdengar. Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil diperbaiki lagi pelan-pelan gitu kan. Oke. Itu tadi bacaan dari kami yang masih banyak kesalahannya. Sebenarnya seharusnya kami tadi ada berempat, namun sahabat kami 2 orang ada halangan mungkin terlambat datang. Tapi dari tahsin tadi kami mengetahui itu bahwa kami ternyata masih banyak salahnya di bacaan Al-Fatihah. Walaupun seperti itu Ustaz, seperti saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa dulu tidak bisa jalan, sekarang kalau lama-lama kelamaan bisa jalan. Iya. Dulu tidak bisa mengaji, lama-lama bisa mengaji. Dulu belum bisa hafal Quran, sekarang sudah hafal Quran 1-2 juz. Berarti tadi pun walau kami banyak salahnya, insya Allah ke depan kalau kita masih latihan terus gitu kan, mencoba terus kan, berlatih terus, insya Allah akan bisa. Nah, seperti itu kan dulu kita baca abata aja nggak lancar. Iya, betul Ustaz. Dari Iqra misalnya gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan kemudian sekarang bisa baca Al-Quran. Ya, lebih lancar lagi bacanya. Nah, maka ketika kita mengetahui ada yang salah, kemudian memperbaiki dan mau mencoba terus memperbaiki, insya Allah Allah akan berikan taufik. Pada titiknya tertentu nanti kita akan bisa. Amin. Asal kita ada niat ikhlas kan Allah, tekad kuat untuk terus mencoba latihan dan lain sebagainya, istiqomah ya. Nah, insya Allah nanti akan bisa. Begitu. Makharijul huruf itu latihan, riyadhatul lisan kata Ibnu Jazari rahimahullah. Beliau menyebutkan makharijul huruf itu adalah riyadhatul lisan, olahraganya lidah, latihannya lidah. Kalau sering dilatih, insya Allah akan bisa. Gitu. Nah, mungkin selama ini kurang latihan, maksudnya kurang latihan. Mungkin yang kita tahu makhrajnya hanya di sini, gitu ya. Nah, tapi setelah hari demi hari kemudian dapat informasi, dapat ilmu tambahan. Oh ternyata ini perlu disertai dengan sifat begini, makhraj yang tepat begini, sehingga perlu kita rubah sedikit demi sedikit. Gitu. Yang penting jangan berhenti untuk belajar. Betul. Jangan merasa diri bahwa sudah mencukupkan diri saya sudah benar sudah semuanya. Benar. Padahal gitu. Ya itu sahabat sekalian, semoga teman-teman tadi yang menyimak bisa juga belajar di rumah dan mencari guru-guru. Dan kami juga menginformasikan bahwa setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu sebelum kursus bahasa Arab itu ada tahsin perbaikan. Jadi biasanya itu jam-jam 6 Ustaz ya. Jam 6 sedikit-sedikit lah, diantara sebelum jam 6 atau setelah lewat-lewat sedikit jam 6. Biasanya sebelum latihan atau kursus bahasa Arab kami tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Di situ Ustadz sering menjelaskan beberapa sifat huruf, makhrajul huruf. Teman-teman bisa saksikan lewat Waqatubi mengaji di jam yang saya sudah sampaikan tadi, di waktu yang saya sudah sampaikan, Selasa, Kamis sama Sabtu. Besok Ustadz ya? Insya Allah. Ya, besok
jangan sampai lewatkan. Daripada tidur mending belajar. Atau kalau ada guru-guru di dekat rumah Anda, silakan cari dan belajar. Yang paling intinya itu belajar. Alhamdulillahnya kami saat ini kalau baca Quran itu sudah mulai sadar sendiri, oh ini salah. Kita baca sedikit, oh ini salah. Sini kita ulang-ulang dan alhamdulillah semoga Allah mencatat itu sebagai amal terbaik atau sebagai pahala yang bisa ya tambah-tambah sedikit lah. Bagaimana? Ayo silakan. Mungkin teman-teman tadi sudah saksikan kita membaca Al-Fatihah, masih banyak kekeliruan, kesalahan. Itu menandakan bahwa pentingnya kita mencari guru dalam mempelajari Al-Quran. Karena misalkan orang-orang sering mungkin belajar lewat rekaman-rekaman syekh atau di YouTube, mungkin mengira bahwa bacaannya sudah sama dengan syekh, tapi belum tentu. Karena kesalahan itu pasti akan ada. Kalau misalkan kita berguru, jadi kita bisa tahu yang mana kita huruf yang kurang kita perbaiki, dan kemudian insya Allah kalau kita rajin untuk insya Allah cari guru ya, kemudian cari teman-teman, kita belajar bersama, kita bisa semangat untuk lebih belajar. Mungkin ada pesan dari Ustadz lagi mengenai pembelajaran kita. Silakan dari Ustadz, ada tambahan mungkin? Ya, ketika kita belajar itu biasanya dalam proses belajar mengajar itu muridnya susah mengucapkan, gurunya yang menyerah, atau muridnya yang kurang sabar, akhirnya muridnya yang nggak datang lagi, begitu ya. Maka dalam proses belajar mengajar ini sang guru tetap harus istiqomah dalam membimbing murid-muridnya seperti itu. Dan orang yang belajar, murid-muridnya harus tetap bersabar. Belum bisa sekarang, terus mencoba dan terus mencoba. Jangan pernah menyerah. Kalau seandainya menyerah, berarti kemampuannya hanya sampai di situ dan tidak ada perbaikan lagi. Gitu. Jadi tetap istiqomah, baik dari sisi pengajar maupun yang belajar harus istiqomah tetap belajar. Dan luruskan niat bukan karena ingin bagaimana, tapi benar-benar ingin membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Karena membaca Al-Quran dengan disertai tajwid, mulai dari makharijul huruf, sifatnya dan lain sebagainya, ini hukumnya fardu ain. Membacanya, bukan belajar teorinya. Membaca Al-Quran dengan disertai dengan ilmu tajwidnya hukumnya fardu ain. Ya, sebagaimana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, gitu. Di sini ada dua penekanan. Yang pertama ada kata kerja perintah, warattil, dan tartilkanlah. Kalau sudah ada perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil, berarti ini hukumnya wajib. Ini wajibnya baru sekali. Kemudian datang di ayat ini, warattilil Qur'ana tartila, ada masdar yang terambil dari kata kerjanya. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu memberikan faidah taukid, menjelaskan bahwa dalam hal ini membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya wajibnya 2 kali, gitu, fardu ain, gitu. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tidak disertai dengan tajwid maka dia berdosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jazari dalam Manzumah Jazariyahnya, beliau menyebutkan wal aqdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Wal aqdu bit tajwidi hatmun lazimu. Membaca Al-Quran dengan disertai tajwid hukumnya adalah hatmun lazim, wajibnya 2 kali, fardu ain. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan disertai tajwid itulah Al-Quran Allah turunkan. Al-Quran Allah turunkan kan nggak semacam tulisan-tulisan saja atau bacaan-bacaan saja dibaca sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tidak. Allah turunkan Al-Quran berserta tajwidnya. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu pula Al-Quran itu sampai kepada kita dengan disertai tajwidnya. Nah, makanya di Al-Quran ini kan sudah ada bacaan panjangnya, bacaan pendeknya, harusnya disertai dengan makhraj yang tepat, sifatnya yang tepat dan lain sebagainya. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi untuk lagi besok, coba lagi 2 hari kemudian, dan begitu seterusnya sampai kita benar-benar bisa, gitu. Minimal kita mengangkat ketidaktahuan dari diri kita dan terangkat dosa dari diri kita karena
belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam membaca firman-Nya. Begitu ya. Walaupun bacanya salah selama dia belajar, Masih belajar itu tidak apa-apa dimaafkan. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak mau belajar.